Hello everyone, welcome to Real Talk. Nggak tahu sih lebih tepatnya, bentar. Oke, semoga nggak mengganggu banget tadi telinganya. Oke, welcome to segmen dimana kita ngomongin tentang hal-hal nggak jelas, tapi jelas. Aku nggak tahu apa. So, beberapa hari lalu Real Talk barusan selesai, and Real Talk is actually gaining better than apa sih namanya? It's actually better than Tuesday Mood, which is kind of surprising, but yang itu masih episode 3, belum sampai episode lebih-lebih. So hari ini kemungkinan aku real talk sesuai request dari Amigdala. Aku bakal ngomongin tentang beberapa hal, kayak bakal sesuai urutan buset Pak Polisi, abusive, fetish and fantasy and relationship, sama free sex. So yeah, we'll see how it goes. So first thing first though, abuse. Are you serious right now? Kenapa Pak Polisi harus datang sekarang? Here, let me. Apa ada yang nyebelin banget? Oke. 1 menit hilang cuma karena itu doang. We'll langsung get straight to the point aja. Abuse is one of those things yang aku kadang gak tega dengerin dan buat aku marah. Setiap kali ada berita tentang abuse kayak gitu, aku marah banget. Dari temanku sendiri atau mau apa. Damn. Physical abuse, verbal abuse, both sama-sama keluarin pain. Aku gak bakal bandingin apa yang mana yang lebih parah, but fuck it. Abuse itu salah satu hal yang, to be honest, I think it's just it's toxic sometimes. Apalagi kalau misalnya kita punya pacar atau pasangan yang abusive gitu. Ada pasangan yang abusive secara non-verbal dan secara verbal juga. And most of the times mereka pakai cara abuse is mostly buat keep you up in check gitu. So you karena takut dia apain di abuse verbal atau non-verbal sama mereka, so you do their bidding. It's a sort of manipulation gitu. Abuse is one of those things juga yang aku jujur kadang masih kurang ngerti kenapa orang masih lakuin gitu. Abuse bisa datang dari banyak hal, like sexual abuse or just diberate gitu, di kata-katain or some shit like that. It's horrible. I'll be honest with you, it's horrible that some people have to go through all that shit. And my heart goes through yang abuse victims gitu, karena aku udah pernah dapat cerita banyak about abuse, how they went through it, and it always makes me mad banget. Ada orang yang willing to abuse someone cuma buat bisa dapat, baik itu buat ituin hawa nafsunya atau baik itu buat cuma buat apa namanya, kesenangan dirinya sendiri gitu. Kadang rasanya sedih gitu sometimes if I hear it. I nggak percaya, I bukan orang yang kalau lihat orang lain jahat langsung ngatain semua orang jahat. Aku bahkan yakin that there's still a lot more good people daripada yang kita sadarin. Aslinya banyak banget orang baik, cuma karena mereka ada di situasi yang susah, jadi sometimes mereka bingung gitu harus gimana. And that's the worst part, I guess. Sometimes we don't know gitu. Sometimes we juga don't even realize kalau misalnya kita lagi abuse someone, and that one's hard. One of my first few exes lebih tepatnya actually like abusing me, and man, there are some people yang ngerasa kalau misalnya aku sedih atau nangis itu lucu gitu. Dulu aku kan orangnya tipe yang dingin banget,
aku sering banget kesepian, tapi dulu aku tipe dingin banget. Aku sering nggak pengen ngobrol, aku nggak suka manja-manja banget gitu. Dan I met this girl gitu, dan kita jadian, and dia minta aku buat manja terus. Aku awalnya nggak suka, tapi lama kelamaan ya aku jadi tambah manja. Pas aku manja, tiba-tiba aku jadi gampang emosional, karena ya aku jujur aja, aku emang aslinya orang emosional gitu, bisa ke bawah perasaan. And setiap kali kita ribut, and saking aku pedulinya sama dia, nggak pengen dia kenapa-napa, kadang aku sampai nangis gitu. Soalnya dia kadang sering prank kayak pura-pura putus gitu. Kalian yang suka prank putus atau prank yang kayak tes loyal gitu, mending jangan, seriusan, sakit banget. Baik itu cowok atau cewek, aku kalau dilakuin kayak pura-pura tes loyal gitu, sakitnya sakit banget. Aku nggak pengen kalau misalnya nanti punya pasangan yang pura-pura putus kayak, atau pura-pura ngajak tiba-tiba ngajak bilang kenapa sih nggak sama ini aja, atau kayak gitu. Aku nggak mau. Itu salah satu verbal abuse juga menurut aku, emotional abuse. Karena meskipun kita nggak pukulin mereka, tapi we feel that pain gitu. You don't wanna get through hal-hal yang kayak gitu juga. And it sucks because dulu pas aku udah mulai manja dan aku nangis, she seems to enjoy kayak gitu, makanya diulang-ulang terus. Sampai temanku ada yang bilang kalau misalnya fetish orang nangis gitu. I don't get it. I also don't get kenapa kadang orang suka kalau misalnya aku marah atau aku nangis gitu. Some people say it's cute. I don't think it's cute. I think it's just heartbreaking kadang for me. And yeah, I think that's, aku jujur aku nggak terlalu tahu banget tentang topic of abuse. Aku pengen belajar lebih, dan kebetulan aku lagi lakuin research on that right now. And I'm interested kenapa orang bisa lakuin kayak abuse kayak gitu, and God, the efek panjangnya itu, how it goes to everyone lagi either in an abusive circle, parents atau partner gitu. Please banget kalau misalnya kalian lagi di dalam satu kayak gitu dan udah fisik atau udah keterlaluan, you guys, aku udah sediain nomor-nomor di bawah. My friends juga consult me tentang kayak gini, jadi you guys bisa langsung chat di bawah aja di description gitu, biar kalian bisa kontak ke beberapa lembaga-lembaga yang bisa membantu kalian. Reply might be agak lama, perlu bukti juga, but they will act, so don't worry ya. And yeah, and if you're in an abusive one right now, I just want to tell you that you matter, ya. You got this, and please do, kalau misalnya butuh bantuan, do let me know aja, okay? Tell your close ones juga, you're gonna need them banget, okay? It's a hard topic sih aslinya, abuse gitu. Yeah, so let's lighten up the mood aja ya. Fetish and fantasy maybe in a relationship. Oh man, fetish and fantasy, I think it plays a pretty small, kecil tapi significant part in the relationship gitu. I think pas you're in a relationship, you've got an opportunity buat explore your inner fetish sama fantasy juga. Yang penting jangan terlalu parah banget sih, unless mereka consent. Aku jujur fetish agak ekstrim juga, kalau misalnya dibilang ekstrim juga enggak. Yaitu roleplay. Aku suka, entah apa, aku lagi tengah belajar sih, kayak
ya dibilangnya katanya pramuka tali menali or bisa dibilang shibari gitu. The whole point dari fetishnya itu is like, jadi kalian saking kena banyaknya tension gitu, that you guys get so much tension on the partner's body gitu, karena saking banyak tensionnya, when you get close to actually climaxing, you actually start to release that tension gitu. Kayak bayangin gimana ya caranya, kok aku hari ini kayak susah banget ngobrol, I don't know apa kata yang bagus atau analogi yang bagus buat ini, tapi it's like a ball atau karet yang ditarik gitu, tarik panjang banget gitu kan, tarik sampai udah hampir putus. Itu kan tensinya kan itu banget, kayak apa sih, pokoknya ke stretch out banget, tensionnya bener-bener udah paling tinggi mentok-mentoknya gitu. And wow, pas climax ibaratnya kayak karetnya petas balik lagi, itu kan langsung balik normal gitu. Jadi all the tension yang muncul dari situ langsung kayak explode aja. Maybe itu cara paling gampang. So yes, I do think fantasy and fetish dalam kayak gitu tuh a really important thing when it comes to being in a relationship. Apalagi kalau misalnya you guys are active di kayak gitu. Being too vanilla can be boring at times. Sex is cool and all, but being vanilla can be cool and all, but sometimes pasti ada. Kecuali kalau fantasinya udah kayak, kalau misalnya pasangan kamu fantasinya udah kayak threesome or gangbangs that involve more people, I don't know man, think twice. And then probably another thing itu yang aku yang aku baru nyadar dari observasi aja sih, good communication and good sex sometimes equals loyalty, sometimes bad communication plus good sex equals sama dengan toxic toxic relationship. Terus apa ya, good communication plus bad sex artinya kurang komunikasi di bagian itu. And di akhir, meskipun itu jarang banget, kalau bad communication plus bad sex, what the fuck are you doing? So yeah, palingan itu sih kalau misalnya ngomongin tentang fantasy and all that stuff. Aku gak tahu kenapa hari ini real talk lagi agak garing banget, atau mungkin karena akhir-akhir ini aku I don't know, akhir-akhir ini aku rasa semangat dah not that much. Antara aku butuh break atau enggak karena emang aku lagi musim-musim UTS, so it's really hard. Finally free sex, this one's taboo kalau kata orang-orang Indo. Aku dibilang liberal kagak, dibilang konservatif kagak. Aku ideal, aku tipenya kayak lihat hal dari kedua sisi yang bagus terus jadiin satu ideologiku sendiri. For me it's this, kalau kamu dan partner kamu consent dan ngerti apa resikonya dan ngerti juga apa yang sama bakal lakuin, go for it I guess. Tapi kalau misalnya kamu mau ngejaga sampai nikah, which aku saranin ngejaga, karena for me at least I am jealous sama orang-orang that sometimes yang masih pengen yang apa namanya menikah sebelum kayak gitu. I am absolutely jealous. Even my guru sendiri pernah bilang, kenapa ya kalau misalnya sebelum nikah, kalau misalnya bisa coba dulu kan bakal lebih tuh. Not karena hawa nafsu sih, but ada beberapa hal yang kita sebenarnya nggak bisa tahu sebelum kita kayak gitu. Actually, kayak pertama, you don't know apa your partner likes or not. Yang kedua, you don't know kalau misalnya apakah your partner egois apa enggak. Yang ketiga, apa ya tadi aku lupa. It comes to, kalau dari dulu guruku, pengalaman guruku, untung sekarang dia udah punya anak, masalah di kesuburan. That was one of the worst parts of it. And for me kayak gitu sih.
itu pilihan kamu. Dan orang-orang yang nge-shame, yang apa namanya, kayak kayak ngejek-ngejekin gitu atau apa, itu pasti juga mau kalau misalnya di situasi itu. Iri aja mereka. Orang yang bisa ngertiin aja, orang yang bisa ngerti if you want sama enggak, let it be. Kalau misalnya aku punya pasangan yang enggak pengen apa-apa gitu, kayak gitu, so be it, respect it aja. Respect your partner kayak you respect diri you gitu. Jangan jadi orang yang maksa-maksa gitu. Dan jangan jadi orang yang ikutin tren kan sekarang gede lagi. Wah, udah lebih liberal nih, udah lebih bebas. You gak perlu ikutin tren, you follow what you want to follow. Kalau misalnya you masih pengen ikutin the old ways, you could follow it. Kalau misalnya you mau lebih liar lagi atau you mau explore hal baru, you could. No judgment on that. Siapapun yang ngejudge juga sih pengen lakuin juga. Lebih mending jangan munafik sih kalau menurut aku. But yeah, I'll be honest, I'm also like the type yang agak thirsty gitu. Even though aku kalau misalnya tipe in a relationship agak yang sering dimintain jatah mulu, jadi aku gak ngerti lagi. But it's a crazy thing when it comes to love and sex. Apalagi di Indonesia yang culture-nya masih lebih ke arah timur, yang kayak lebih konservatif gitu. It's hard buat kayak mencoba buat replicate ini di Indonesia. You just can't. One day maybe mindset perlu agak bukain dikit. Soalnya kalau kita terlalu terpaku dengan sex is a bad thing banget, it'll just be horrifying. Do you have any idea how much horrifying that is? Kalau misalnya nanti saking tabunya, ya bisa memunculkan kayak ngabers itu. The lack of sex education di kawasan horny people yang menganggap having sex itu gak bagus can really be dangerous banget, berbahaya. Karena kalau misalnya udah terlalu ketahan lama and mereka gak ngerti apa-apa tentang seks sama consent, bahaya bakal datang. And aku gak tahu sih kalau misalnya aku bisa dibilang feminis apa enggak sebenarnya. Cuma kalau untuk aku punya adik, dan adik aku itu cewek. And kalau misalnya ada apa-apa terjadi ke adikku, aku bisa marah banget. Dan I want to keep my sis safe. That's why aku kalau misalnya perlakuin cewek gitu like how I want calon suami adik aku treat dia. Soalnya pasti cewek ini tuh anak dari orang dan juga kakak atau adik dari orang. You have to treat them right. Jangan egois, jangan kayak anggap you own them, cause you don't. You choose her and she chooses you gitu. Kalau aku kasih tau ke cowok sih basic gitu. Dan kalau untuk cewek, kamu pilih dia dan dia juga pilih kamu. Dia gak milikin kamu, gak fully. Even was married, he don't really own you. Ibaratnya rumah, kamu bangun rumah sama dia, bukan kamu di rumah dia, bukan dia di rumah kamu. Jangan pernah jadiin orang lain rumahnya. Oke? Jangan bangun rumah buat kalian berdua, jangan numpang di rumah orang lain. Gitulah simpelnya mungkin. Soalnya kalau misalnya ada apa-apa terjadi, ibaratnya kayak kamu udah gak punya rumah lagi. Tapi kalau misalnya kamu bangun rumah berdua dengan pasangan, kalau apapun yang terjadi itu, worst case scenario ada kenapa-napa, you can leave the house gitu sih, secara mental aja. Yeah, I think that's all there is yang untuk free sex or some shit. It's still a really taboo subject yang aku jujur masih agak kurang ngerti juga. Bukan masih pemula, siapa sih katanya, karena masih fresh di era-era sekarang Indonesia itu, dan masih banyak orang yang belum terbuka.
pikirannya, which aku saranin buat keep being conservative but being open minded juga. Kalau misalnya tipe orang yang ngatain bilang, aku soalnya jujur aku tipe orang yang cewek boleh pakai apa aja yang dia mau pakai. Aku nggak suka ngekang cewek nggak boleh. Kalau misalnya ceweknya suruh kayak aku buat lebih positif dan pengen aku ya pilihin bajunya or something, I will. Cuma aku nggak bakal ngekang dia. Kalau misalnya dia mau pakai bikini keluar ke pantai ya sana, because ya it's normal gitu. It's normal buat a girl to feel desired dengan kalau misalnya pakai baju yang bagus atau pakai baju yang agak terbuka. And please, untuk cewek-cewek juga, jangan pernah katain cewek lain cuma karena bajunya pendek atau apa. Cuma pergi ke klub katain pakai kata L itu, atau pakai kata P, atau pakai kata murahan. Aku nggak mau denger satu dari kalian katain orang lain gitu. Nggak mau aku. The reason mereka kayak gitu soalnya mereka juga lagi going through something yang mereka nggak ngerti, dan cara mereka buat they feel kayak bakal membantu mereka is by doing what they do gitu. Sadly, they're also humans too. Mereka juga ada problems. Nggak berarti mereka pakai yang kata L itu atau kata P atau kata murahan gitu. Aku nggak suka banget kalau misalnya pakai kata itu. Cowok juga kalau misalnya cowok udah pakai kata itu, jahatnya jahat banget dah. Jangan ya. Kalau kamu pengen dihargain, kalau kamu pengen nggak pengen dikata-katain, jangan katain orang lain juga. Itu sih, karena aku tahu beberapa teman-teman aku yang kerjanya ngatain orang lain terus bingung kenapa dia dikatain terus, kenapa dia dibenci terus. Don't. Oh yeah, one final thought. If you tipe yang kayak open to stuff kayak gini, lebih kayak explore more, lebih kayak wild gitu, lebih liberal gitu, I suggest finding a partner aja. Finding pacar atau partner gitu yang ngerti gitu what you want. Jangan maksa orang lain yang gak mau buat kayak lakuin gitu. Sana pasti kamu juga gak mau kepake gitu, dan dia juga gak mau kepake. You have to find the right partner. You juga gak mau rusakin. Kalau misalnya mereka udah setuju, baru mereka setuju. Tunggu mereka kasih consent sih. And yeah, don't let the crazy one go in. Mungkin sama kayak cowok, don't let the crazy person don't be inside a crazy person gitu. Ada term di cowok, aku bingung apa. And yeah, don't do one night stand please. And please, kalau misalnya you're wild, do wear a fucking condom. You gak pengen that 9 months of hell dengan kalau buat yang cowok, apa sih namanya, bukan custody battle, apa sih, hak asuh atau apa gitu. Because man, you don't wanna have that one right now. You belum siap. I pro-choice kalau misalnya kalian emang pengen. Ini for the ones yang lagi married by accident. You might feel kalau misalnya you have to abort the child, but do you really want that? Aku pro-choice, kalian bisa pilih. Cuma aku saranin keep it if you have to. If you could. You pasti takut, but keep it please. For me as a guy, kalau misalnya aku gak sengaja hamilin anak orang, meskipun aku ngomong sekarang gampang, tapi dan aku juga takut soalnya aku sering baca cerita tentang hal kayak gitu. I don't think I'll want my girl to abort it. That's my child gitu, that's my seed gitu. So yeah, maybe that's it buat hari ini. I'm sorry kalau misalnya aku agak kagok hari ini atau gimana akhir-akhir ini, but yeah, I hope I'll get better and I hope everyone is having a great day. I love all of you and you guys are the best. Thank you. Bye bye.